Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Cornel Simanjuntak. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Cornel Simanjuntak adalah seorang komponis, pencipta lagu, dan seniman Indonesia kelahiran Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tahun 1921. Cornel Simanjuntak berasal dari suku Batak, dan dikenal sebagai salah satu pelopor musik perjuangan Indonesia. Beliau merupakan tokoh penting yang mengawali perkembangan musik nasional dengan nuansa patriotik pada masa revolusi kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cornel Simanjuntak dikenal sebagai pencipta lagu-lagu perjuangan dan patriotik yang membangkitkan semangat nasionalisme. Beberapa karya terkenalnya antara lain, Maju Tak Gentar, Tanah Tumpah Darahku, dan Indonesia Tetap Merdeka. Lagu-lagu ciptaannya banyak digunakan untuk mengobarkan semangat juang rakyat Indonesia melawan penjajahan. Karya-karyanya mengandung unsur musikalitas yang kuat dengan sentuhan nilai perjuangan, menjadikannya sebagai pelopor dalam membentuk karakter musik nasional Indonesia yang khas dan heroik. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cornel Simanjuntak lahir pada tahun 1921, dan meninggal dunia pada tanggal 15 September tahun 1946 di Yogyakarta. Masa aktif beliau sebagai komponis berlangsung terutama pada era Revolusi Nasional Indonesia, tahun 1945 sampai 1949. Di mana musik digunakan sebagai alat perjuangan dan pembakar semangat rakyat. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cornel Simanjuntak lahir di Pematang Siantar, sebuah kota di Provinsi Sumatera Utara. Namun sebagian besar masa produktif beliau sebagai komponis dijalani di Pulau Jawa, khususnya di Yogyakarta, yang pada waktu itu menjadi pusat pemerintahan Republik Indonesia. Yogyakarta pula menjadi tempat beliau wafat pada usia yang relatif muda, yaitu 25 tahun. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cornel Simanjuntak dianggap penting dalam sejarah musik Indonesia, karena beliau tidak hanya menciptakan lagu, tetapi juga menyemai semangat perjuangan melalui seni. Musiknya menjadi bagian dari perjuangan fisik dan kultural bangsa Indonesia untuk merdeka dan membangun identitas nasional. Penggunaan musik sebagai alat perjuangan kala itu sangat strategis, dan Cornel Simanjuntak menjadi salah satu motor penggeraknya. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Cornel Simanjuntak memperoleh pendidikan musik secara formal dan informal, dan dipengaruhi oleh budaya Eropa serta nilai-nilai lokal Nusantara. Beliau menggabungkan harmoni barat dengan semangat nasionalisme yang membara. Dalam proses penciptaannya, Cornel menyusun lagu-lagu dengan lirik yang mudah dipahami dan melodi yang membakar semangat juang, sehingga cepat populer di kalangan rakyat dan pejuang kemerdekaan. Keterlibatannya dalam dunia seni juga beriringan dengan kiprahnya dalam pergerakan kemerdekaan Indonesia. Meski hidup singkat, pengaruh Cornel Simanjuntak sangat besar dalam dunia musik tanah air, dan hingga kini karya-karyanya tetap dikenang serta dinyanyikan dalam berbagai momentum nasional. Cornel Simanjuntak merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah musik Indonesia, yang namanya tidak hanya dikenang karena karya-karya lagunya yang heroik, tetapi juga karena kontribusinya dalam membentuk identitas musik nasional yang berpadu dengan semangat perjuangan kemerdekaan. Latar belakang etnis Batak yang kuat dalam dirinya berpadu dengan pendidikan musik barat yang beliau peroleh sejak masa muda, menghasilkan perpaduan gaya musik yang unik, orisinal, dan menggugah. Dalam konteks sejarah budaya Indonesia, Cornel Simanjuntak adalah figur yang menjembatani dunia seni dan perjuangan politik. Lagu-lagu yang beliau ciptakan tidak semata-mata berfungsi sebagai hiburan, melainkan sebagai alat propaganda perjuangan, alat penyadaran kolektif, dan pengobar semangat juang.
Di masa-masa penuh gejolak revolusi fisik, lagu-lagu seperti Maju Tak Gentar dan Indonesia Tetap Merdeka tidak hanya dinyanyikan di medan perang, tetapi juga di berbagai rapat umum, siaran radio perjuangan, dan pelatihan militer, menunjukkan bahwa musik bisa menjadi senjata kultural yang efektif. Cornel Simanjuntak juga dianggap sebagai pelopor dalam transisi gaya musik Indonesia dari bentuk-bentuk tradisional menuju bentuk musik modern yang memiliki struktur musikal formal, namun tetap kaya akan muatan emosional dan nilai-nilai lokal. Dalam hal aransemen, beliau termasuk komposer yang sudah memikirkan tata orkestrasi sederhana dengan mempertimbangkan keterbatasan alat musik di masa perang. Hal ini menjadikan lagu-lagunya mudah dibawakan oleh kelompok musik rakyat maupun militer tanpa menghilangkan kekuatan pesan dan musikalitasnya. Dalam ranah pendidikan musik, meskipun tidak memiliki institusi formal yang beliau dirikan, namun pengaruh Cornel Simanjuntak dapat dirasakan hingga kini melalui kurikulum lagu-lagu nasional yang diajarkan di sekolah-sekolah. Banyak komponis dan guru musik Indonesia yang mengakui bahwa karya-karya Cornel menjadi inspirasi utama dalam mengajarkan nilai patriotisme kepada generasi muda melalui media seni. Cornel Simanjuntak wafat dalam usia muda akibat penyakit paru-paru di Yogyakarta pada tanggal 15 September tahun 1946. Dalam kondisi negara yang masih berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman Belanda. Wafatnya Cornel pada usia 25 tahun menjadi kehilangan besar dalam sejarah seni dan budaya Indonesia. Namun warisan karyanya tetap hidup dan berpengaruh hingga hari ini. Musik ciptaan Cornel tidak hanya dikenang dalam seremoni kenegaraan, tetapi juga dalam ruang-ruang kolektif memori bangsa yang menjunjung keberanian, idealisme, dan semangat pengorbanan demi kemerdekaan. Dari perspektif sosiologis dan kebudayaan, Cornel Simanjuntak menjadi simbol bahwa seni bukanlah sesuatu yang netral, melainkan dapat dimobilisasi sebagai kekuatan transformasi sosial. Penggunaan musik dalam pergerakan kemerdekaan yang dilakukan oleh Cornel merupakan bukti bahwa seniman dapat memainkan peran signifikan dalam perubahan sosial politik. Bahkan dalam tataran psikologis masyarakat, lagu-lagu ciptaan Cornel mampu mengubah ketakutan menjadi keberanian, serta rasa lelah menjadi energi perjuangan. Secara simbolik, Cornel Simanjuntak dapat disandingkan dengan tokoh-tokoh perintis kebudayaan lain seperti Wage Rudolf Supratman atau Ismail Marzuki, yang juga menggunakan musik sebagai identitas nasional dan alat perjuangan. Dalam peta sejarah musik Indonesia, Cornel adalah pilar penting dalam membentuk genre lagu nasional yang menyatukan semangat rakyat lintas etnis, agama, dan wilayah geografis. Hingga saat ini, nama Cornel Simanjuntak diabadikan dalam berbagai bentuk penghormatan, baik dalam literatur sejarah seni, ensiklopedia kebudayaan, maupun melalui pengakuan tidak langsung dalam pemutaran lagu-lagunya pada upacara kenegaraan. Meskipun tidak banyak masyarakat awam yang mengetahui sosok beliau secara detail, namun karya-karya Cornel Simanjuntak tetap hidup dan dikenang sebagai bagian dari jiwa perjuangan bangsa Indonesia. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro. Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan,
dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.